Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lombok Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, rekan-rekan guru yang saya hormati, Kepala Tata Usaha, penjaga sekolah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan dalam kami melakukan aksi nyata pada pagi hari ini. Di tempat yang pertama, Bapak Ibu patut kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan atas penyertaannya, atas anugerahnya, sehingga pada hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Lombok Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Untuk mengawali semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Ibu Marlince untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Ibu, saya persilakan. Jadi baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum kita membuka akan segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk memandu doa ini menurut agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan setiamu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami di surga, di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana di tempat ini Tuhan kami masih dapat bertemu saudara bersaudara. Kiranya kasih setia Tuhan akan selalu mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga keluarga besar ini Tuhan boleh ada di hadapan hadirat Allah. Bapa kami yang di surga, pada jam pagi hari ini ya Tuhan, Bapak Kepala Sekolah kami di sini Tuhan, dia akan mengajar sebentar tentang calon guru penggerak. Kiranya Bapak itu memberkati dia, memperlengkapi dia dengan hikmat pengetahuan akal budi-Mu, sehingga apapun yang dia jelaskan Tuhan, dia dapat menerangkan dan dia dapat menjadi berkat dalam kehidupannya hari lepas hari. Memberkati semua kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa, inilah harapan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih banyak kepada Ibu Guru yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Untuk acara selanjutnya, kami mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kami motivasi sekaligus membuka kegiatan aksi nyata saya hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Lombok Barat, yang terhormat penjaga dan tata usaha SMP Negeri 1 Lombok Barat, spesial untuk kegiatan hari ini kepada Bapak Soleman Patiroke sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini hari yang luar biasa, di mana pada hari ini adalah salah satu kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11 melaksanakan diseminasi budaya positif. Dari kegiatan ini saya harapkan kepada kita semua untuk bisa mengambil bagian dari ilmu yang disampaikan sebentar untuk kita praktekkan di kelas kita masing-masing, bahkan di sekolah kita masing-masing. Nah, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua
terutama ketika kami sebagai pimpinan di sekolah itu menilai proses pembelajaran terutama pada waktu observasi terkait dengan kinerja yang terdapat di PNM. Terus yang berikut adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sulaiman Patiroge. Tetap semangat menjalankan kegiatan ini, semoga sukses sampai akhirnya hingga mendapatkan sertifikat dan dinyatakan sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dan sama-sama kita mendukung teman-teman kita yang mengikuti kegiatan, dan diharapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kegiatan ini kepada Bapak Sulaiman Patiroge sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi kepada saya dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata terkait dengan budaya festival ini. Ya, Bapak Ibu, ya sedikit perkenalan. Saya Sulaiman Patiroge SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Labuan Barat, Kabupaten Sumber Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan mempelajari dan saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, visi kita sebagai satu Labuan Barat adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, disiplin, berbudaya dan berwawasan global. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini juga pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Di sini contohnya itu terkait dengan pelajar Pancasila, itu ada 6 dimensi Bapak Ibu, dan saya rasa kita sudah ketahui semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus, respon, dan kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu, itu temuan mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit ubah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini stimulus respon. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu, ya kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang kuliah. Ya, ini Bapak Ibu di dalam modul 1.4 itu kita diajarkan itu seperti apa kebutuhan dasar manusia. Itu menurut William Glasser itu ada 5 Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, di sini ada penjelasan Bapak Ibu dari kelima dasar manusia itu. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Jadi di sini Bapak Ibu, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, ya penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini disiplin positif. Bapak Ibu ya perlu kita ketahui bahwa apa itu disiplin begitu. Jadi di disiplin sini Bapak Ibu adalah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran dan pemahaman akan aturan. Jadi terkait disiplin positif ini Bapak Mama, bagaimana kita memacu peserta didik ketika dalam proses pembelajaran itu boleh terarah dengan baik. Jadi nanti sebentar ini Bapak Ibu kita akan melakukan aksi nyata nanti sebentar, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas begitu. Ya, di sini Bapak Ibu pendekatan disiplin positif adalah tindakan tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Ya. Pendekatan disiplin positif ini ada penjelasan di bawah itu, merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Di sini Bapak Ibu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang berikut nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang ketiga contoh itu ya pada profil pelajar Pancasila. Itu penerapan di situ. Ya. Di sini ada motivasi perilaku manusia ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menghargai diri sendiri. Itu yang namanya motivasi eksternal itu ada dua Bapak Ibu ya, ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang berikut itu imbalan penghargaan. Dan motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Ya Bapak Ibu, motivasi internal itu bagaimana menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Dan nanti sebentar kita akan praktikkan Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada
pada keyakinan kelas. Ya, ini Bapak Ibu terkait keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan sama. Jadi di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mungkin ada pendapat dari teman-teman, mungkin 3 orang, saya persilakan. Kenapa kita harus menggunakan kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kan kenapa tidak harus aturan kelas begitu? Mungkin ada 1-2 orang yang bisa memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Rikman Butur Baita. Mungkin saya bisa berdiri dan lagi seperti ini. Menurut saya Bapak, bahwa mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kayak kelas? Ada 2 versi yang berbeda. Kalau kita merujuk pada peraturan kelas, berarti kita akan berpikir bahwa di situ ada yang namanya hukuman atau kita terpaku dengan aturan, tidak bisa kita rubah. Kalau aturan, kalau anak salah berarti sesuai aturan mungkin kita bisa terpilih atau suruh jongkok atau push up. Itu sudah pasti. Itu ada di situ yang namanya penghukuman, ya, sesuai aturan yang berlaku. Itu tidak bisa dirubah. Itu paku mati, ya. Karena yang namanya aturan tidak bisa kita sembarang rubah. Yang berikut, kalau kita mengacu pada mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas menurut saya bahwa ini adalah kesepakatan bersama antara murid, ya. Kita guru hanya menuntut mereka. Artinya apa yang kita lakukan dalam kelas, misalnya anak itu mungkin bilang kalau bisa Pak Guru peraturan kelas atau keyakinan kelas, kalau menurut saya ya dalam kegiatan pembelajaran tidak boleh bermain HP contoh. Itu adalah keyakinan kelas, ya, yang disepakati oleh siswa, jangan guru, supaya nanti pada saat ketika belajar itu kita bisa melakukan pendekatan yang namanya segitiga distribusi, ya. Ada validasi identitas, ya, memvalidasi tindakan dan memvalidasi keyakinan. Kita bisa selesaikan dengan cara itu. Ya, artinya dalam materi ini kita diajar untuk bagaimana kita berhamba pada murid, kembali pada teori diajar di Ta'ala. Bagaimana kita seorang orang guru berhamba pada murid, bukan berarti berhamba kita tunduk sama murid, tidak. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan kurang lebihnya Bapak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Ibu yang luar biasa. Mungkin masih ada satu teman lagi yang bisa memberikan pendapat. Ya, silakan Ibu Hikmat. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Plian Maulapeda. Saya langsung saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, menurut saya, kalau peraturan itu mungkin sepihak saja. Artinya hanya dibuat oleh guru saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu disepakati baik guru maupun siswa. Mungkin itu saja saya kembalikan. Tepuk tangan buat Ibu. Mungkin ada satu lagi? Ya, silakan. Mari tolong. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martin Bilarita. Saya akan mencoba menjawab mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini menurut pendapat saya, peraturan cenderung mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas. Kebanyakan peraturan kelas itu
jika kamu melanggar ini maka akibatnya ini. Dia bersifat terlalu mengganggu psikologi peserta didik. Itu menurut saya. Sedangkan kalau kita buat keyakinan kelas, ada kesepakatan bersama antara siswa dan guru atau mungkin saja wali kelas bahwa apa-apa yang kita perlu buat dalam mengendalikan kelas ini. Contoh, jika saya terlambat, apa yang saya lakukan? Jika saya ribut, apa yang dilakukan? Itu diminta pendapat dari siswa, sehingga nanti ketika terjadi pelanggaran kesepakatan yang dibuat, maka siswa juga perlu dia perlu mereview kembali apa yang dia telah sepakati dan kenapa dia harus melanggar dan apa yang dia lakukan ke depan. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekali kita berikan aplaus kepada ketiga rekan kita yang sudah memberikan yang luar biasa Bapak Ibu, bagaimana perbedaan terkait keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi saya rasa tadi dari Pak Irik terkait dengan penghukuman itu sudah jelas, dan dari Ibu Akli tadi terkait dalam ketika kita membentuk mungkin hanya sepihak saja kalau terkait aturan, tetapi kalau keyakinan kelas itu dilibatkan semua peserta didik, guru, bahkan orang tua di dalam. Mungkin begitu juga sama dari Pak Arbi tadi, itu sangat benar Bapak Ibu. Jadi di sini sebuah kesimpulan Bapak Ibu, peraturan kelas itu biasanya ditetapkan oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ini adalah aturan yang harus diikuti oleh siswa sebagai objek dari peraturan tersebut. Jadi itu betul. Ketika kalau peraturan kelas itu, ya itu hanya sepihak, bisa sepihak saja yang membuat Bapak Ibu. Dan harus ditaati itu. Dan ketika dilanggar, itu merujuk kepada penghukuman. Itu tindakan-tindakan kayak ya secara kasar Bapak itu tindakan kekerasan begitu. Ketika dia terlambat, contohnya terlambat masuk pelajaran, kau di luar, contohnya gitu. Perbedaannya Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu di sini adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Dalam hal ini siswa berperan sebagai subjek yang terlibat dalam proses pembuatan keyakinan tersebut, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah dibuatkan. Jadi di sini perbedaannya Bapak Mama, totalitas itu kesepakatan dari siswa, itu tidak bisa dari guru. Sehingga ketika mereka menjalani betul-betul punya tanggung jawab di situ. Dan ketika mereka melanggar, ya kita sebagai guru tidak semena-mena itu secara kekerasan, tidak. Contohnya Bapak Ibu, contoh kecil, ketika kita terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Itu alasan apa? Masalahnya apa? Coba ceritakan ke Bapak dulu. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi makanya di sini Bapak Ibu di guru penggerak itu diajarkan bagaimana menciptakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Dan nanti sebentar lebih lanjutnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan praktek nanti sebentar, kita akan lebih ketahui di situ Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Ya, ini penjelasan Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu Bapak Ibu sudah menjelaskan tadi bagaimana perbedaan itu aturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi sudah menjawab contoh di sini Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ya saya rasa di sini Bapak Ibu di bagian apa Bapak Ibu, di bagian kanan itu Bapak Ibu. Nanti contoh-contoh kita akan buat sebentar lagi. Ya, bagaimana membuat keyakinan kelas ya. Nanti ada langkah-langkah yang sebentar Bapak Ibu kita praktek nanti. Ya, posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Itu penghubung, ya. Contohnya ada di situ nada suara guru tinggi, murid mungkin marah, dendam. Yang pertama, yang kedua itu membuat rasa bersalah.
nada seorang guru, itu ada di murid akan merasa bersalah. Yang ketiga, teman, nada suara yang akrab atau ramah, itu contoh-contoh kalimat Bapak Ibu. Yang keempat itu pemantau atau mengawasi. Yang kelima itu sebagai manajer, suara halus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kita menghadapi siswa yang lambat itu. Bagaimana dengan caranya kita guru. Ya, ini penjelasan dari 5 kontrol guru Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu posisi kontrol itu perilaku kontrol negatif. Itu ada 2, itu penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Dan perilaku kontrol itu positif, teman, pemantau, dan kontrol diri itu sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu sedikit menjelaskan terkait kita posisi kontrol sebagai manajer ini. Jadi posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Ya, seperti yang disampaikan terkait dengan kelas tadi Pak Irik itu. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru, bagaimana fungsi kontrolnya kita di situ. Itu dari kelima, kita posisi di mana sekarang? Saya rasa ketika kita melihat dari kelima fungsi kontrol itu, mungkin kita Bapak Ibu pasti kita rasa sendiri. Saya saat ini posisi kontrol di mana? Apakah di penghukum? Mungkin kita gertak-gertak anak selama ini, itu salah satu di bagian kontrol penghukum. Jadi di sini dimenjelaskan sebagai manajer. Jadi sewaktu-waktu kita Bapak Ibu, ketika anak ini dia membuat suatu kesalahan yang biar sangat fatal pun juga. Bagaimana kita seorang manajer atau seorang guru, bagaimana kita menggali apa permasalahannya yang sebenarnya, bagaimana kita mencari solusinya dengan tanpa sedikit pun dia tergores pikiran dari anak tersebut. Mungkin nanti juga sebentar sudah ada video-video aksi nyata Bapak Ibu yang kami sudah lakukan selama ini terkait menghadapi anak yang terlambat atau anak yang menyuntik di kelas. Begitu. Contohnya anak yang terlambat, mungkin ada permasalahannya di rumah dengan orang tua. Kayak anak yang nyuntik mungkin tidak belajar dengan baik, kita segali. Kok kenapa? Bisa nyuntik, teman. Jadi kita harus mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, di sini ya kita masuk pada pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut materi dosen Bapak. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana kita cara kita atau langkah-langkah kita menangani anak begitu. Yang pertama kita menstabilkan identitas siswa. Di sini ada penjelasan Bapak Ibu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi Bapak Ibu, anak yang lambat
Ya kadang kita selama ini ketika dia lambat, kenapa kau terlambat? Apa memang di rumah? Kau bangun terlambat ini kayak apa ya? Itu contoh Bapak Ibu. Tetapi di sini kita diajarkan Bapak Ibu menstabilkan identitas orang siswa itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, anak kenapa kamu bisa terlambat? Ada masalah apa? Coba ceritakan buat Bapak. Apa masalahnya? Supaya kita akan cari solusinya seperti apa. Jadi ada kata-kata di bawah itu untuk kita menstabilkan siswa yang bermasalah. Ya, contoh itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya tadi, ya terlambat itu kan, ya saya juga Bapak dulu saya terlambat. Tetapi mari, masalahnya apa? Jadi lain kali ya tidak boleh terlambat. Itu dengan suara yang santun, sehingga siswa itu jangan dari segi mental itu jangan turun begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengangkat menstabilkan identitas dari siswa. Ya berikut validasi tindakan gitu. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari? Jadi di sini kan kita bisa menanyakan Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat di dalam itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu. Kita harus gali. Mereka punya ini kok kenapa bisa terlambat seperti itu. Yang berikut Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ya seperti tadi kita sudah buat keyakinan kelas Bapak Mama. Ya kita bisa tanya, apakah terlambat itu masuk di poin mana pada kesepakatan kelasnya kita? Ya kita kali di situ. Oh masuk di poin ini Bapak. Apakah nak sadar tidak? Baik tidak terlambat. Contoh Bapak Ibu, tidak baik Bapak. Jadi kalau kamu sudah sadari kamu punya kesalahan, harus berubah, harus cepat bangun, harus cepat tidur, tidak boleh bergadang malam ya. Ya kita harus memberikan kata-kata seperti Bapak Ibu. Itu bagaimana kita mengenai anak begitu Bapak Ibu. Ya mungkin materinya demikian Bapak Ibu. Jadi sekarang kita masuk pada prakteknya Bapak Ibu. Kita masuk pada prakteknya itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya Bapak sekalian saya hormati. Sekarang Bapak Ibu kita akan praktekkan bagaimana langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas nanti. Mungkin di sini kan ada wali kelas dan ini Bapak Ibu menjadi perhatian bagi kita semua. Bukan hanya wali kelas saja Bapak Ibu ya. Bukan hanya wali kelas saja yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, tetapi semua guru mata pelajaran wajib Bapak Ibu. Contoh guru mata pelajaran ketika masuk kelas ya, setiap saat masuk kelas harus bikin keyakinan kelas. Mungkin hari ini ya kita supaya proses pembelajaran kita lebih terarah ya, dan anak maunya kita seperti apa, kita harus bikin keyakinan kelas. Seperti Bapak Ibu. Jadi di sini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu pelibatan siswa itu penting Bapak Ibu. Itu pelibatan siswa. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Ketika dilanggar seperti apa, kita harus mampu menjelaskan Bapak Ibu. Berikut seperti penjelasan. Jelaskan kepada siswa apa itu kesepakatan kelas dan mengapa penting untuk dibuat bersama. Yang berikut, buat suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang santai dan terbuka agar siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi. Ajukan pertanyaan, ajak siswa untuk berbagi ide tentang apa yang merasa harapkan dan lingkungan belajar yang ideal. Begitu. Jadi ketika Bapak Ibu guru mata pelajaran, ketika memulai pelajaran, bagaimana menyenangkan, ya kita harus gali dari siswa supaya menyenangkan ketika kita jalani proses pembelajaran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan ide-ide. Jadi bukan kita lagi guru Bapak Mama, oh ini kesepakatan kelas ini, dan hari ini tidak boleh terlambat, itu tidak boleh. Jadi kita harus gali, harus kumpul ide-ide dari siswa.
Nanti Bapak Ibu bisa sediakan nanti kertas pelanu seperti ini, atau tulis dalam papan seperti itu. Itu pakai spidol tidak masalah. Ya, coba anak-anak seperti apa kegiatan kelas kita hari ini. Ya mungkin dari salah satu teman yang bisa tulis. Jadi setelah itu, setelah kita kumpulkan Bapak Ibu, di sini gunakan bahasa yang sederhana. Pastikan aturan yang dibuat mudah dipahami oleh semua siswa. Contohnya, mendengarkan ketika teman berbicara. Itu kan contoh menghormati Bapak Ibu, menghargai begitu. Menghargai. Jadi kita harus gali pikiran mereka, kita kumpulkan ide-ide seperti apa kesepakatan kelas seperti itu. Yang berikut memilih dan merumuskan kesepakatan kelas. Setelah kan mereka menyampaikan ide-idenya mereka Bapak Ibu, ya kita pilih yang mana betul yang pas. Yang mana yang pas untuk kesepakatan kelas kita ke depan seperti itu. Kita tawarkan, ya, diskusikan dari daftar yang telah dibuat, pilih beberapa aturan yang paling penting dan relevan. Yang paling penting dan relevan. Dan tadi ada catatan Bapak Ibu tidak boleh panjang-panjang supaya mudah diingat. Contohnya di sini mendengarkan ketika teman berbicara. Yang berikut menjaga kebersihan kelas. Ya, itu salah satu contoh. Menjaga waktu atau tertib waktu, disiplin waktu. Itu salah satu Bapak Ibu. Yang berikut memilih dan merumuskan kesepakatan. Setelah dikumpulkan ide-ide itu kan merumuskan yang mana yang pas untuk atau yang relevan. Yang berikut menyusun kesepakatan itu. Setelah kita kita menyusun lagi mana yang pertama sampai yang terakhir begitu. Yang kelima, menerapkan dan meninjau kembali. Dan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, seperti penjelasan tadi dari rekan kita Pak Erik, itu bukan baku mati. Jadi sewaktu-waktu kan kita bisa evaluasi. Evaluasi seperti itu. Secara berkala. Ya, mungkin demikian ini Bapak Ibu di punya langkah-langkah. Sekarang kita langsung praktek Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu setelah ini kita harus laksanakan di kelas sudah begitu. Ya, mohon bantuannya Pak Ibu bisa bagi. Ya, ini Bapak Ibu tulis saja satu dulu. Contoh kesepakatan kelas. Ingat tulis jangan di sini, tulisnya di sini. Ya, lihat lemnya Bapak Ibu. Ya, setelah itu saya persilakan rekan-rekan saya untuk maju ke depan untuk ditempelkan di sini Bapak Ibu. Ya, satu orang satu. Ya, satu orang satu kesepakatan. Saling menghargai. Ya, di sini kubur. Susun rapi supaya bisa muat semua teman-teman. Tahu-tahu ada stiker di belakang.
Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini yang namanya kumpulkan ide-ide Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lanjut, kita sedikit dulu Bapak Ibu. Ya. Cukup semangat ya. Ya, mungkin salah satu bisa bantu. Ya. Luar biasa Bapak Kepala Sekolah membantu kita sampai dalam ya berdiri. Untuk lebih semangatnya, mari kita dengan tepuk semangat. Siap? Siap! Sudah tahu semua atau saya kasih contoh? Belum. Oke, baik. Tepuk semangat. 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 Ini harus ini saya kasih contoh satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Bagi suara kita. Bagi suara semua. Ya, kita mulai. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih banyak Bapak Kasek yang telah membantu kita dalam masalah ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, ini sudah mengumpulkan ide-ide bagaimana kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Setelah seperti ini Bapak Ibu, kita maju lagi kita memilih dan merumuskan kesepakatan. Jadi nanti ini Bapak Ibu kita pilih ini ya, kita pindahkan di sini Bapak Ibu, pindahkan ya. Contohnya di sini datang tepat waktu. Ya, kita bisa Kita bisa tulis nanti di papan tulis. Yang berikut mengucapkan salam. Ini ada. Keterbukaan, hormati guru dan teman-teman. Bicara dengan guru kalau ada masalah. Menghormati guru dan teman sekelas. Saling menerima pendapat. Saling menghormati. Tepat waktu. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi setelah kita kumpulkan semua ini Bapak Ibu, kita masukkan kita susun. Susun nanti ketika Bapak Ibu praktekkan nanti di kelas nanti kita susun, kita memilih poin-poin mana yang sangat relevan, yang sangat pas buat keyakinan kelas kita. Begitu Bapak Ibu. Setelah itu kita tetapkan sudah. Kita tetapkan bahwa anak-anak sekalian inilah kesepakatan kelas kita. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita bikin dalam sebuah poster Bapak Ibu. Tidak perlu juga dikertasnya. Kita ambil dos bekas saja Bapak Ibu, dus bekas. Kita bikin talinya, kita gantung di dalam kelas. Supaya yang mudah siswa lihat dari Bapak Ibu. Dan nanti ada catatan di situ hal penting bahwa membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh panjang-panjang. Ya contohnya tadi ini kan ya sudah biasa Bapak Ibu. Ini ada beberapa ya contohnya tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Dan di situ Bapak Ibu tidak boleh ada kata tidak boleh terlambat, itu dihindari Bapak Mama. Jangan terlambat, tidak boleh. Cukup sudah tepat waktu.
Jadi bagaimana kita sebagai manajer itu kita menjelaskan kepada siswa makna dari kata yang kita sudah buat seperti ini. Jadi mungkin demikian saja yang saya berbagi kepada rekan-rekan saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendampingi luar biasa, yang sudah memberikan kami semangat sebagai calon guru penggerak. Dan ini Bapak masih beberapa modul lagi ke depan yang kami jalani, baru masuk ke modul 1.4 dan sudah selesai pretest, dan hari ini juga kami masuk lagi di pretest modul 2.1 dan mohon maaf Bapak Mama kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin penjelasan saya yang kurang pas. Nanti kita akan tetap berkolaborasi ketika kita beraksi di lapangan Bapak Ibu, lebih khusus pada peserta didik kita. Intinya Bapak Ibu, budaya positif ini mari kita wajib kita serapkan di lembaga SMP 1 Lebak. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.